Artis-artis itu makan haram, lagu zina, lagu membuka aurat, haram. Kalau dia bersedekah tak diterima Allah. Inna Allah thayyibun, Allah Maha suci, la yaqbalu illa thayyibat. Allah tak menerima kecuali yang suci. Kalau dia pergi haji umrah tak diterima. Labbaik Allahumma labbaik. La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kehormatan. Zaduka haram. Karena kau makan pakai uang haram. Ini video terbaru. Ini diiringi piano, teman-teman. Piano itu alat musik loh. Jelas Rasulullah mengatakan akan ada di antara umatku yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan alat-alat musik. Dan ketahuilah bahwa 4 perkara tersebut langsung digandengkan secara bersamaan oleh Rasulullah, ya. Rasulullah mengatakan akan ada di antara umatku yang menghalalkan. Perhatikan, menghalalkan berarti sebelumnya hukumnya adalah haram. Dan bukti kebenaran dari sabda Rasulullah yang mengatakan akan ada di antara umatku yang menghalalkan, ya sekarang sudah terbukti. Ada umatnya yang menghalalkan apa yang jelas-jelas Rasulullah SAW haramkan. Salah satunya adalah alat-alat musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Ada sebuah ungkapan lain dulu lain sekarang. Nah, ini bisa disematkan kepada siapapun teman-teman tanpa batas. Baik itu orang biasa, baik itu para pejabat, gubernur, kiai, para ulama, ustadz, ya, semuanya bisa terkena dengan ungkapan tersebut. Nah, berkaitan dengan ungkapan tersebut kita akan mereaksi beberapa video dari Ustadz Abdul Somad, semoga Allah merahmati beliau. Ya, bagaimana perbedaan beliau terdahulu kemudian yang sekarang, ya, fatwa beliau. Kemudian jawaban-jawaban beliau ketika tanya jawab dengan para jamaahnya tegas. Dahulu teman-teman ini haram, ya, ini tidak boleh dilakukan, tapi justru beliau melanggar sendiri apa yang beliau fatwakan. Nah, ada beberapa video yang akan kita munculkan. Yang pertama berkaitan dengan hukum musik, ya. Jadi ada tanya jawab antara jamaah beliau, kemudian beliau mengatakan jelas hukum musik itu adalah haram. Bahkan sangat tegas sekali beliau mengatakan penghasilan, ya, para penyanyi, para musisi itu adalah haram. Coba kita lihat video yang pertama, teman-teman. Musik itu haram. Lalu bagaimana orang-orang yang mencari nafkah dengan bermusik? Artis-artis itu makan haram, lagu zina, lagu membuka aurat, haram. Kalau dia bersedekah tak diterima Allah. Inna Allah thayyibun, Allah Maha suci, la yaqbalu illa thayyibat. Allah tak menerima kecuali yang suci. Kalau dia pergi haji umrah tak diterima. Labbaik Allahumma labbaik. La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kehormatan. Zaduka haram. Karena kau makan pakai uang haram. Ini video terbaru. Ini diiringi piano, teman-teman. Piano itu alat musik loh. Subhanallah. Persis teman-teman ungkapan tersebut, lain dulu lain sekarang, lain sebelum terkenal dan setelah terkenal. Dan ini sangat disayangkan ketika seorang dai yang berfatwa seperti itu. Bukankah para dai ini memiliki pengikut bahkan bukan sedikit, ya, ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Sayang sekali ketika beliau, ya, berfatwa dengan fatwa yang salah. Apalagi sebelumnya sebenarnya beliau sudah mengetahui hukumnya, akan tetapi berubah di tengah jalan. Wallah alam apa sebabnya, teman-teman. Karena mungkin beliau sudah banyak pergaulan dengan para artis, jadi sungkan untuk berfatwa berkaitan dengan profesi-profesi artis tersebut. Khawatir nanti para artis-artis tersebut, ya, protes atau tidak menghadiri lagi kajian beliau. Mungkin ini analisa pribadi saya. Dan tidak mungkin sekelas Ustadz Abdul Somad tidak mengetahui hukum haramnya musik, ya, tidak mungkin. Masa kita yang awam tahu, lalu beliau tidak tahu? Bukankah Rasulullah jelas mengatakan, ya, di antara umatku nanti akan ada yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, kemudian khamar, ya, minum-minuman keras, kemudian alat-alat musik, ya. Coba perhatikan dalil tersebut.
Rasulullah mengatakan akan ada nanti di antara umatku yang menghalalkan zina. Terbukti zina sudah ya banyak dipertontonkan ya, baik di media-media, bahkan ya live dilakukan di negara-negara tertentu seperti di Amerika ya. Saya mendengar ada awards-nya di situ, ada penghargaannya di Amerika itu siapa yang berani melakukan ya perzinahan atau ya berhubungan seksual lah di tempat-tempat umum, disaksikan di pinggir jalan. Kemudian ya kita mengerucut pada pembahasan masalah musik. Jelas Rasulullah mengatakan akan ada di antara umatku yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan alat-alat musik, dan ketahuilah bahwa 4 perkara tersebut langsung digandengkan secara bersamaan oleh Rasulullah ya. Rasulullah mengatakan akan ada di antara umatku yang menghalalkan. Perhatikan, menghalalkan berarti sebelumnya hukumnya adalah haram. Dan bukti kebenaran dari sabda Rasulullah yang mengatakan akan ada di antara umatku yang menghalalkan ya sekarang sudah terbukti. Ada umatnya yang menghalalkan apa yang jelas-jelas Rasulullah SAW haramkan. Salah satunya adalah alat-alat musik. Dan ini sangat disayangkan ketika Ustadz Abdul Somad yang berfatwa seperti ini. Makanya saya katakan mustahil sekelas beliau tidak mengetahui hukum haram musik, sedangkan di video lama dia mengatakan jelas haram, bahkan hasilnya pun haram ya. Tidak diterima haji dan umrahnya ketika ada seorang artis ya sebagai musisi, sebagai penyanyi, kemudian dia berangkat haji dengan uang hasil bermusik tersebut. Ini jelas fatwanya sangat jelas teman-teman. Kemudian kita tahu firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Luqman ayat yang ke-6. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nasi may yastari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Nah, Ibnu Mas'ud dijelaskan oleh para ulama sampai bersumpah 3 kali menafsirkan ayat tersebut, yang disebut adalah perkataan menyesatkan ya. Ibnu Mas'ud mengatakan demi Allah, demi Allah, demi Allah, ayat ini turun berkaitan dengan nyanyian. Artinya teman-teman, di zaman terdahulu, zaman para sahabat sudah diakui bahwa musik itu haram. Tapi antum jangan berdalil dengan kisah di rumah Aisyah yang ketika itu ada 2 anak perempuan kecil yang bermain rebana. Kemudian Abu Bakar datang menegur ya Aisyah, akan tetapi Rasulullah mengatakan biarkan karena ini adalah hari rayanya orang Islam. Ini adalah hari raya bergembira. Itu artinya pengecualian. Artinya dub itu diperbolehkan, akan tetapi harus melihat kondisi. Yang disebutkan oleh para ulama adalah pada acara-acara walimah seperti pernikahan, dan itu pun yang memainkan adalah anak-anak kecil. Kemudian pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, selebihnya alat-alat musik yang lain tidak diperbolehkan. Itu pengecualian, yaitu duf. Baik, sudah kita jawab ya video yang pertama. Kemudian kita lihat perubahan beliau Ustadz Abdul Somad berkaitan dengan pernyataan yang lain ya, masalah hukum memasuki rumah-rumah ibadah non-muslim. Beliau dahulu jelas mengatakan haram, bahkan membawakan fatwa Imam Syafi'i. Coba kita lihat videonya. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram, jelas dia mengatakan begitu. Saya tak nonton film ini sampai habis, baru menengok trailernya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Bahkan beliau jelas mengutip ya mazhab Syafi'i, dan berarti beliau mengakui dirinya bermazhab Syafi'i. Kemudian beliau menyampaikan mazhab Syafi'i mengharamkan yaitu masuk ke dalam rumah-rumah ibadah non-muslim yang dimana di situ di dalamnya ada berhala-berhala. Coba antum perhatikan sekarang video yang lain ketika beliau jelas, beliau sendiri yang menceritakan beliau memasuki tempat-tempat ibadah non-muslim. Coba antum dengarkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Salam sejahtera. Nah, kuil terbesar ini kuil yang di Pulau dimasuki Sumatera, kuil Hindu ada di Kota Medan. Kuil itu bernama Kuil Sri Mariaman. Saya pernah datang ke sana, masuk ke dalam.
Jadi di video awal berkaitan dengan hukum masuk ke rumah-rumah ibadah non-muslim, beliau jelas mengatakan, apalagi menyampaikan, yaitu fatwa dari mazhab Syafi'i yang mengatakan haram, apalagi di dalamnya ada di situ berhala-berhala. Dan ternyata kuil yang beliau masuk di sana ternyata ada juga berhala-berhalanya, teman-teman, ya. Ya mustahil lah kuil atau rumah-rumah ibadah non-muslim tidak ada patung-patungnya, tidak ada berhala-berhala yang disembah. Lalu kenapa beliau masuk ke sana, teman-teman? Sedangkan beliau dahulu berfatwa haram hukumnya masuk ke rumah-rumah ibadah non-muslim, ya. Jangankan fatwa dari Imam Syafi'i, Rasulullah dahulu, teman-teman, pernah dikisahkan berjalan dengan beberapa istrinya. Kemudian salah satu di antara istri Rasulullah melihat satu bangunan gereja yang bernama Gereja Maria. Kemudian salah satu istrinya tersebut memuji gereja tersebut. Ini hanya memuji loh. Mungkin maksudnya memuji konstruksi bangunannya, yang mungkin model bangunannya indah, akan tetapi tidak sampai dimasuki. Apa kata Rasulullah menegur istrinya? Ulaika syirarul khalqi indallah. Ketahuilah bahwa mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, Rasulullah menegur istrinya, padahal istrinya tidak memasuki gereja tersebut atau bangunan-bangunan rumah-rumah ibadah non-muslim, hanya memuji dari kejauhan karena mungkin bentuk, ya, konstruksi bangunannya, ya, ada keindahan, akan tetapi dilarang oleh Rasulullah, ya. Istrinya ditegur dengan mengatakan, ketahuilah bahwa mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Ulaika syirarul khalqi indallah. Perhatikan, apalagi sampai memasuki, ya, masuk ke tempat-tempat rumah ibadah non-muslim yang jelas di situ dibuat kesyirikan, ya, menyembah berhala, menduakan Allah Azza wa Jalla, membuat ritual-ritual kekufuran. Nah, ini yang sangat mengherankan bagi kita, teman-teman. Padahal kita berharap, ya, dai-dai yang cerdas seperti Ustadz Abdul Somad ini, teman-teman, mampu mencerdaskan umat, jangan membuat hukum-hukum yang telah tetap, ya, keharamannya menjadi abu-abu, menjadi kabur di tengah masyarakat, ya. Tapi bersyukur, teman-teman, inilah fungsinya jejak digital. Inilah ternyata fungsinya, ya, digital saat ini, eranya medsos. Jadi kita bisa mengetahui, teman-teman, sepak terjang seseorang agar kita tidak termakan atau tidak terbuai oleh, ya, perkataan-perkataannya yang nyeleneh, ya. Ya, antum bisa saksikanlah, dan ini bukan hoak. Ini fakta yang kita sajikan. Kami anti dengan hoak-hoak, teman-teman, ya. Demi Allah kami anti dengan hoaknya. Apa yang kami sajikan melalui channel ini semuanya berdasarkan bukti, dan antum bisa cek kembali, silakan cari di YouTube, ya. Antum bisa cari fakta-fakta yang semisal dengan apa yang kita sajikan di video ini. Artinya ini bukan karangan saya, tapi memang videonya sudah ada. Dan sangat kita sayangkan sekelas para dai kondang yang sudah besar seperti beliau, Ustadz Abdul Somad, yang kita harapkan bisa mencerdaskan umat, menyampaikan, ya, perkara-perkara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi justru beliau sendiri yang melanggarnya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni beliau dan memberikan hidayah kepada beliau, mengembalikan pemahaman beliau kepada yang aslinya, yaitu bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita harapkan, ya, semoga umat, semoga masyarakat, ya, cerdas dalam memilah dan memilih, ya, mana guru yang layak untuk diikuti dan yang mesti dijauhi demi keselamatan agama kita. Karena hakikatnya adalah kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan amalan yang pernah kita lakukan di dunia, ya. Jangan kita gulu terhadap seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama. Jika memang salah, kita akui adalah sebuah kesalahan, apalagi dengan jelas bertentangan dengan dalil, ya. Ini yang kita sayangkan, teman-teman. Baik, teman-teman, semoga video ini bermanfaat sebagai sharing-sharing kita, teman-teman. Jangan memiliki pemikiran bahwa orang yang terkenal, ustadz terkenal, kiai terkenal, pasti yang keluar dari lisannya pasti kebenaran. Tidak jadi mutlak. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.